Gangster tersebut dipimpin oleh seorang wanita bernama Eunjin dan lebih dikenal sebagai nama mantis di dalam gangsternya. Ia semenjak kecil hidup dengan anak-anak berandalan sehingga membuatnya bisa menjadi bos gangster dikarenakan kelincahan dan kehebatannya dalam memberantas musuh-musuhnya. Kemudian Eunjin mendapatkan laporan dari salah satu anak buahnya bahwa mereka telah menemukan seseorang yang Eunjin cari selama ini. Mereka pun bergegas menuju tempat tersebut. Ya, ternyata orang yang mereka cari adalah kakak Eunjin. Eunjin semenjak kecil dipisahkan dari mereka berdua. Namun sayangnya pertemuan mereka tidak begitu menyenangkan. Dikarenakan ternyata kakaknya sedang mengidap penyakit kanker stadium akhir. Mengetahui hal tersebut, Eunjin pun merasa sedih dan merasa bersalah juga atas apa yang telah terjadi kepada kakaknya yang bernama Yujin tersebut. Kemudian mereka berdua berbincang-bincang di mana ternyata sebelum kepergian kakaknya, Yunjin meminta Eunjin untuk menikah dalam waktu 1 bulan ini. Eunjin pun kaget mendengar permintaan mustahil itu, karena selama ini Eunjin pun tak pernah mengenal yang namanya percintaan apalagi memikirkan untuk menikah. Namun karena saking sayangnya kepada kakaknya, Eunjin pun mengiyakan permintaan tersebut. Sepulangnya Eunjin menceritakan hal itu kepada anak-anak buahnya bahwa dirinya akan menikah. Sonta jelas saja membuat anak buahnya merasa kaget dan tidak percaya dengan keputusan itu. Karena masih belum mempunyai laki-laki untuk dinikahin, Eunjin pun mencoba untuk menawarkan kepada anak buahnya. Namun sayangnya anak buahnya tidak ada yang berani menikah dengan Eunjin. Dari sinilah akhirnya para anak buahnya mencarikan pasangan untuk Eunjin. Sebelum pergi untuk menemui laki-laki yang telah dipilih oleh Romeo, Eunjin pun dipaksa oleh Romeo untuk melakukan perawatan oleh salah satu seorang wanita yang bernama Seri. Selain perawatan wajah, Eunjin pun diajarkan cara untuk menggoda laki-laki. 오빠. 오빠. Hai, opa. Eunjin pun berusaha berpenampilan layaknya seorang wanita pada umumnya. Ia pun bertemu dengan laki-laki yang akan menjadi calonnya. Awalnya berjalan normal, mereka berdua saling memperkenalkan dirinya dan pekerjaannya. Namun ketika mempertanyakan tentang orang tua Eunjin, ia tak bisa menjawabnya. Dan tiba-tiba Eunjin mempraktekkan apa yang telah diajarkan oleh wanita kemarin. Dari kejadian itulah membuat mempelai lelaki itu kabur melihat tingkah laku dari Eunjin. Eunjin pun merasa kesal dengan semua ini dan kemudian melampiaskan kekesalannya kepada anak buahnya. Sepulangnya tiba-tiba ada seorang yang mengganggu Eunjin. Tanpa berpikir panjang, Eunjin pun mengejar dan menghajar mereka berdua. Namun ketika Eunjin ingin diserang balik, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang ingin menolongnya. Tetapi naasnya, Eunjin yang berusaha melemparkan batagu ke berandalan itu malah mengenai kepala lelaki yang ingin menolongnya tersebut. Jadi lelaki itu bernama Kang Soil. Ia pun segera dibawa ke rumah sakit untuk diberi pengobatan. Setelah mencari informasi tentang Kang Soil, ternyata ia adalah seorang yang bekerja sebagai pegawai negeri. Ia juga belum mempunyai istri dan pernah gagal dalam cinta buta sebanyak 58 kali. Dari sinilah mereka mempunyai rencana untuk membuat Kang Soil menjadi suami dari Eunjin. Sebelum pertemuan Kang Soil dan Eunjin, Romeo dan kawan-kawan pun mencari orang untuk dijadikan sebagai orang tua samaran dari Eunjin. Dan akhirnya mereka pun menemukan dua sepasang kakek nenek pedagang untuk dijadikan orang tua Eunjin. Pertemuan itu pun dimulai. Mereka saling memperkenalkan dirinya. Meskipun pihak dari Kang Soil agak ragu pernikahan ini terlalu cepat, dikarenakan Kang Soil dan Eunjin belum pernah ketemu sebelumnya. Namun pada akhirnya mereka berdua ditinggal sendirian agar hubungan mereka semakin dekat terlebih dahulu. Ternyata tanpa berpikir panjang, Kang Soil benar-benar ingin menikah dengan Eunjin. Ia pun melamarnya dan memberikan cincin kepada Eunjin. 당신과 결혼하고 싶습니다. 이 꽃을 받아주십시오. Berita pernikahan Eunjin pun didengar oleh gangster bebuyutannya, yakni gangster hiu putih. Mendengar kabar itu, mereka pun berencana untuk membuat kericuhan di hari pernikahan Eunjin.
Datanglah di mana hari pernikahan Eunjin dimulai. Semua orang terlihat sangat bahagia, tak terkecuali Kang Soil, meskipun Eunjin hanya melihatkan muka juteknya. Tiba-tiba Romeo mendapatkan kabar bahwa di depan ada gangster yang ingin menyerang. Tak lama kemudian kericuhan pun terjadi di lantai 2, di saat penghulu sedang memberikan nasihat-nasihat kepada pengantin. Eunjin pun hanya bisa menahan rasa kesalnya tersebut. Tetapi tak disangka ternyata tamu menganggap bahwa perkelahian itu merupakan sebagian dari pertunjukan pernikahan. Mereka pun senang melihatnya dan memberikan aplaus. Setelah pernikahan, Kang Soil merasa sangat bahagia, namun beda dengan Eunjin yang memperlihatkan sifat dinginnya. Ya, karena setelah menikah pasti bulan madu, Kang Soil pun mencoba untuk menyiapkan kasur untuk melakukan mantap-mantap. Namun ternyata Eunjin pun mencoba untuk menghindari kegiatan tersebut. Kang Soil terus mencoba untuk mengajak Eunjin bermantap-mantap, tetapi Eunjin selalu menyibukkan dirinya. Sampai-sampai Eunjin rela menggosok kamar mandi untuk mengulur waktu. Karena tidak tahan, akhirnya Kang Soil pun tertidur. Di tengah malam, Kang Soil terbangun dan melihat Eunjin sedang tertidur di sofa. Kemudian ia mencoba untuk memindahkan Eunjin ke kasur dan mencoba untuk mantap-mantap. Namun Eunjin tiba-tiba terbangun dan langsung menendang Kang Soil hingga terlempar. Paginya Eunjin bergegas untuk pulang dari bulan madunya karena sudah tidak tahan. Di sisi lain ternyata pimpinan besar dari gangster Eunjin sudah pulang dari liburan di luar negeri. Ia pun menanyakan di mana Eunjin berada. Romeo mencoba untuk tidak memberitahu bahwa Eunjin sedang bulan madu. Namun tiba-tiba Yanman dengan polosnya bilang semua apa yang telah terjadi. Mendengarkan bahwa Eunjin sedang bulan madu, pimpinan pun marah. Sepulangnya di rumah, Eunjin pun langsung tertidur. Kang Soil pun mencoba untuk memanfaatkan kesempatan ini membuka baju Eunjin. Namun sayangnya lagi-lagi Eunjin pun terbangun dan mengeplak Kang Soil. Ya jelas saja Kang Soil kesal dengan tingkah laku Eunjin yang tak pernah memberikan jatah kepadanya. Suatu hari ketika mengantarkan Eunjin sedang makan di pinggir jalan, Romeo dan Yanman melihat ada sekumpulan berandal sedang lewat. Romeo awalnya cuma menyuruh mereka untuk mendengarkannya bernyanyi, namun mereka malah mengejek Romeo dengan kentut, sehingga membuat Romeo pun marah dan mengeplak mereka. Balik lagi ke kehidupan Kang Soil dan Eunjin. Kang Soil lagi-lagi berusaha untuk mantap-mantap dengan Eunjin. Kang Soil mencoba memaksa Eunjin yang sedang dalam keadaan mabuk itu. Meskipun sudah diperingatkan oleh Eunjin untuk tidak melakukannya, Kang Soil tetap memaksanya karena tidak tahan lagi. Ya, tapi sayangnya Kang Soil pun ditendang oleh Eunjin. Eugene yang sudah keluar dari rumah sakit akhirnya dibawa ke rumah Kang Soil dan Eunjin. Kemudian Eugene lagi-lagi membuat permintaan kepada Eunjin bahwa Eugene ingin melihat Eunjin menjadi ibu dan mempunyai anak. Karena Eugene tidak ingin keturunan dari keluarganya berhenti sampai Eunjin saja. Esoknya Eunjin menyuruh anak buahnya memanggil Seri kembali untuk mengajarkan agar Eunjin bisa cepat hamil. Seri pun mengatakan bahwa dirinya harus berhubungan dengan suaminya agar bisa hamil. Kemudian Seri juga memberikan sedikit tips agar lelaki cepat tergoda. Tidak. 으츠런. Malam harinya Eunjin pun mencoba untuk menggoda Kang Soil, meskipun sebenarnya Kang Soil sedang kesal kepada Eunjin. Dan ternyata Eunjin salah menangkap apa yang telah diajarkan oleh Seri. Eunjin mencoba untuk mempraktekkan sama seperti apa yang Seri ajarkan. Kang Soil pun tidak tergoda sama sekali. Dan karena kesal, Eunjin pun dengan barbar mencoba untuk melakukan mantap-mantap dengan Kang Soil. Dan akhirnya terjadilah sebuah mantap-mantap. Karena ternyata merasa nikmat, akhirnya Eunjin pun merasa ketagihan. Dimanapun berada, Eunjin pun mencoba terus-terusan melakukan mantap-mantap. Kang Soil hanya bisa diam dihajar oleh Eunjin. Setelah beberapa hari pembangunan proyek berhasil, akhirnya Eunjin pun merayakan dengan para pejabat.
Tetapi tiba-tiba datanglah gangster hiu putih untuk mengganggu. Engine yang tak tahan akhirnya menusuk kepala anggota gangster hiu putih tersebut. Dari kejadian tersebut membuat pimpinan gangster hiu putih murka dan akhirnya melakukan pertemuan dengan pimpinan gangster hiu jin. Pertemuan tersebut membahas tentang apa yang telah diperbuat oleh Eunjin kepada anak buahnya, sehingga mereka membuat kesepakatan untuk menyelesaikannya secara by-one. Dan datanglah perkelahian antara Eunjin dengan anggota hiu putih. Mereka pun melakukan perkelahian tersebut by-one. Singkat cerita, akhirnya Eunjin pun menang melawan anggota hiu putih. Karena banyak luka, akhirnya Eunjin pun pergi ke apotek. Dan tanpa sengaja ia melihat test pack. Ia pun membeli barang tersebut untuk mengetes kehamilannya. Dan ternyata Eunjin pun hamil. Berita senang ini diberitahukan kepada kakaknya. Kakaknya pun menyarankan agar Eunjin bisa menjaga tingkah lakunya dan tidak berkelahi. Tak lupa Eunjin pun menelpon Kang Soil untuk segera pulang. Namun ternyata ketika Kang Soil pulang, ia tak sengaja melihat tato besar di punggung Eunjin. Dari sinilah akhirnya Kang Soil mengetahui sosok asli dari Eunjin, bahwa dirinya adalah orang nomor 2 dari sebuah gangster. Ia juga menceritakan bahwa menikahi Kang Soil hanya untuk memenuhi permintaan kakaknya. Dan akhirnya kakaknya Eunjin pun meninggal karena penyakitnya sudah semakin parah. Kemudian kita akan diperlihatkan bahwa Romeo akan melamar Sherry, yakni pacarnya. Namun ketika Sherry ingin mengambil tas ke dalam, tiba-tiba Romeo didatangi oleh berandalan yang pernah ia gebukin waktu itu. Mereka datang untuk membalaskan dendam dengan menusuk Romeo dengan pisau. Sherry pun kaget mengetahui Romeo sudah dalam keadaan tergeletak tak berdaya. 쇼도 아닌 놈들한테 우리 엄마가 도망가기 전에 왠지 내가 비비줄락 됐는데. Para gangster Eunjin pun menganggap bahwa kematian Romeo adalah perbuatan dari hiu putih. Akhirnya Yanman dan beberapa orang pergi menuju markas hiu putih untuk balas dendam. Tapi naasnya mereka semua dihajar. Eunjin kemudian mendapatkan telepon bahwa Romeo telah dibunuh. Ia pun terpaksa pergi untuk berkelahi dalam keadaan hamil. Awalnya perkelahian itu memperlihatkan bahwa Eunjin bisa menghabisi mereka semua satu persatu. Namun sayangnya karena jumlah mereka semakin banyak, akhirnya Eunjin pun tidak bisa menahannya. Dan ia pun akhirnya dihajar habis-habisan oleh gangster hiu putih. Kemudian Eunjin pun memohon untuk tidak menendang perutnya karena ia sedang hamil. Namun sayangnya permintaan tersebut tidak didengar. Eunjin pun ingin dibunuh oleh gangster hiu putih. Namun pimpinan gangster Eunjin tiba-tiba datang. Dan akhirnya pimpinan Eunjin menyerahkan sebuah berkas yang berisi surat-surat. Entah itu surat apa. Tetapi surat itu membuat pimpinan hiu putih sangat senang. Dari sinilah akhirnya Eunjin pun dilarikan ke rumah sakit. Dan Kang Soil pun juga mendapatkan kabar bahwa Eunjin telah keguguran. Karena marah mendengar kabar itu, akhirnya Kang Soil berniat untuk membalaskan dendamnya kepada gangster hiu putih. Di suatu makan malam, Kang Soil mendatangi gangster hiu putih dan menyemprotkan minyak gas kepada mereka. Namun karena banyak bacot, akhirnya Kang Soil gagal karena apinya direbut oleh orang dari belakang. Tetapi bodohnya pimpinan hiu putih, ia malah mencoba untuk merokok, dan akhirnya terjadilah sebuah kebakaran di tempat itu. Karena kebakaran itu, banyak yang terbunuh, termasuk pimpinan hiu putih. Dan kemudian di akhir video kita akan diperlihatkan bahwa Kang Soil juga telah bergabung ke gangster Eunjin. Dan mereka pun akan melakukan perkelahian dengan gangster lain. Dan film pun tamat.